Capaian kerja nyata Nurani untuk Kota Waringin Barat. Kabupaten Kota Waringin Barat dengan luas wilayah 10.759 km persegi dihuni penduduk sebanyak 270.400 jiwa. Di bawah kepemimpinan pasangan Nurani, Hajah Nur Hidayah dan Ahmad Iriansah yang resmi dilantik pada tanggal 22 Mei 2017. Pasangan Nurani berhasil meraih berbagai capaian positif. Dengan visi dan misi gerakan membangun Kota Waringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan kerja ikhlas, pasangan Nurani berhasil mewujudkan perubahan dan janji pembangunan selama kurun waktu 4 tahun. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat di bawah kepemimpinan Nurani berhasil menurunkan persentase penduduk miskin di Kota Waringin Barat dari 4,52% pada tahun 2017 dan 3,59% di tahun 2020. Serta berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia hingga mencapai angka 72,87% di tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, meningkatnya kemampuan daya beli, dan semakin baiknya pembangunan yang dirasakan oleh penduduk. Di bidang infrastruktur, pasangan Nurani ini telah berhasil menggandeng perusahaan swasta untuk memaksimalkan pemanfaatan program Corporate Social Responsibility. Melalui pola konsorsium yang melibatkan perusahaan besar swasta, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat telah berhasil membuka jalan penghubung antar desa ke desa. Program yang dimulai sejak tahun 2017 ini telah memasuki tahap kelima pada tahun 2021 dan melibatkan 7 perusahaan swasta dengan target pengerjaan jalan sepanjang 105 km. Hingga tahun 2021 telah dibangun jalan sepanjang 449,22 km melalui program CSR. Selain itu, pasangan Nurani juga mendorong pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi di daerah yang dilewati akses jalan konsorsium. Selain jalan penghubung, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dalam masa kepemimpinan Nurani telah melakukan pembangunan jembatan penghubung dari Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan ke Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, penataan kawasan dan pembangunan gedung sport center, serta gedung serbaguna di Pangkalan Bunpak. Di bidang pendidikan, pasangan Nurani telah meluncurkan program seragam sekolah gratis bagi peserta didik tingkat SD dan tingkat SMP. Pada tahun 2020, seragam gratis telah diberikan kepada 5.000 siswa-siswi SDMI dan 4.500 siswa-siswi SMP MTS. Selain itu, pasangan Nurani juga meluncurkan program pemberian insentif kepada 280 orang guru ngaji yang tercatat resmi di Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat dan pemberian beasiswa kepada para pelajar berprestasi maupun pelajar kurang mampu yang sampai saat ini terus berjalan. Sementara di sektor pariwisata, pasangan Nurani juga telah melakukan pembangunan infrastruktur penunjang seperti pembangunan Waterfront City di Kelurahan Mendawai, pembangunan landmark Pantai Kubu dan Pantai Keraya di Kecamatan Kumai, pembangunan landmark Sungai Buun di Kelurahan Baru, pembangunan taman kota yang dilengkapi dengan wahana bermain anak-anak dan prasarana olahraga, serta dancing water fountain atau banyu bejoget. Di bidang pertanian dalam arti luas, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat berusaha meningkatkan jumlah populasi sapi melalui program integrasi sapi sawit, serta mendukung peternak lokal supaya melahirkan bibit sapi berkualitas. Terbukti program ini berhasil dan mampu menyuplai kebutuhan daging untuk sejumlah provinsi, di antaranya DKI Jakarta. Di bidang kesehatan, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat telah menyiapkan fasilitas penunjang bagi pasien yang menjalani isolasi dengan gejala maupun isolasi mandiri. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat juga menambah fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Kota Waringin Lama. Di tengah keterpurukan ekonomi akibat hantaman badai pandemi COVID-19, pasangan Nurani hadir dengan berbagai kegiatan berbagi sekaligus edukasi penerapan protokol kesehatan. Langkah ini sebagai bagian dari dukungan semangat kepada masyarakat Kota Waringin Barat
Tercatat ribuan paket bantuan sembako di tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga telah disalurkan kepada masyarakat di puluhan desa dan kelurahan di 6 kecamatan wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bersama unsur Forkopimda Kabupaten Kota Waringin Barat, pasangan Nurani, Hajah Nur Hidayah, dan Ahmad Diriansah membagikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi maupun masyarakat yang kurang mampu secara door to door. Selain itu, di saat meningkatnya permintaan jumlah tabung oksigen akibat meningkatnya pasien COVID-19, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggandeng PT Korindo Arya Bimasari untuk memproduksi oksigen. Tidak kurang 100 tabung oksigen per hari disalurkan kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, oksigen juga disalurkan ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalanbun dan berbagai rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah. Pasangan Nurani juga terus mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat, mulai dari mengupayakan ketersediaan jumlah vaksin, memfasilitasi vaksinasi bagi para pelajar, santri, dan mahasiswa asal Kota Waringin Barat, hingga membuat aplikasi registrasi vaksinasi berbasis Android, Reva Kobar, yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran vaksinasi secara online. Tidak hanya raihan positif, Kabupaten Kota Waringin Barat di bawah kepemimpinan Nurani berhasil mempertahankan dan meraih beberapa penghargaan tingkat nasional. Di antaranya adalah juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat nasional dengan inovasi Begawe Sarota dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. 8 sekolah di Kabupaten Kota Waringin Barat meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional tahun 2018. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin berhasil meraih sertifikat akreditasi Rumah Sakit Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit tahun 2018. Penghargaan kabupaten atau kota terinovatif dalam implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik tahun 2018. Mempertahankan Piala Adipura ke-12 kali berturut-turut. Mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat ke-7 kali berturut-turut. Meraih penghargaan Anugerah Paritrana dari BPJS Ketenagakerjaan Pusat tahun 2018 yang dinilai berperan aktif dan memiliki kepedulian yang tinggi. Meraih penghargaan sebagai kabupaten terproaktif untuk input ERDKK dari Kementerian Pertanian tahun 2019. Bupati Kota Waringin Barat Hajah Nur Hidayah menerima penghargaan sebagai Sri Kandi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Inspirasi Generasi Muda oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bupati Kota Waringin Barat Hajah Nur Hidayah meraih penghargaan Bupati Entrepreneur Award tahun 2019 untuk kategori kesehatan dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia tahun 2019. Penghargaan pada Anugerah Pesona Indonesia bagi destinasi wisata susur Sungai Sekonyer tahun 2019. Penghargaan Swastisaba atau Kabupaten Sehat dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2019. Bupati Hajah Nur Hidayah menerima penghargaan Top Pembina BUMD dari majalah Top Bisnis tahun 2020. Penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 dan tahun 2020. Bupati Hajah Nur Hidayah menerima 2 penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan, yaitu kategori Inovasi dan Integrasi Kegiatan Posbindu PTM. Coto Manggala meraih penghargaan terbaik kedua sebagai makanan tradisional terpopuler tahun 2020. Bupati Kota Waringin Barat menerima penghargaan Government Award tahun 2020 dari Indonesia Award Magazine sebagai kepala daerah yang berhasil melahirkan inovasi. Bupati Hajah Nur Hidayah meraih penghargaan Perempuan Berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Kabupaten Kota Waringin Barat berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama tahun 2021.
Dan yang terbaru, Kabupaten Kota Waringin Barat satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang meraih penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penghargaan ini diperoleh berdasarkan kinerja nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi selama periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2021. Dan masih banyak lagi penghargaan yang telah diraih Kabupaten Kota Waringin Barat selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Hajah Nur Hidayah dan Ahmad Iriansa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Tentunya seluruh keberhasilan dan penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Kota Waringin Barat tidak terlepas dari kerjasama dan peran aktif semua pihak, baik dari pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat yang terus mendukung Bupati dan Wakil Bupati untuk terus berkomitmen mendorong kenyamanan pelayanan publik dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Semua kebijakan yang kita jalankan menjadi bagian gerakan membangun Kabupaten Kota Waringin Barat meraih kejayaan melalui kerja nyata dan ikhlas. Dengan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, mari wujudkan Kota Waringin Barat semakin jaya.